it out. We've heard it all before. It's alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi di sini lagi dan semoga nggak bosan di channel Chang Shout. Seperti biasa akan selalu membahas soal vape dan vape lagi. Kali ini gua kedatangan dua orang yang memang di vape ini sudah cukup dikenal. Vape enthusiast juga pastinya kita bisa bilang pelaku industri salah satunya. Siapa mereka? Om, silakan perkenalkan diri. Siapa duluan nih? Bebas. Oke, halo. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Kenalkan nama saya Indra. Saya mulai mengenal vape itu di akhir-akhir tahun 2012 ya. Jadi sampai dengan sekarang masih juga tetap aktif. Nanti dulu Om, Ya, kita maksudnya- cerita panjang lagi. Nanti kita bakal cerita Pokoknya gitu dong ya. banyak. Ini ngebut. iya, merah-merah meriah. Oke. Iya. Halo, gua Nago. Gua kenal vape di tahun 2014. Terus lu nggak nyetok gua nih ngomong nih? Enggak, Nanti gua terus lanjut nih. Biarin. Oh. Ada waktu ini. 2014 dan gua belum lama sih bercimpung di dunia vape. Oke, belum lama ya Om ya. Belum lama. Tapi belum lama, tapi udah jadi salah satu admin dari sebuah Facebook group. Oh, iya. Vape pastinya kita cari tahu nanti apa. Kita mulai dari siapa dulu nih yang mau di Yang tua dulu deh, yang tua dulu. Iya. Oh iya benar. Iya kan? Kita masih anak-anak ngikut aja deh. kalau Bukan, gitu. soalnya kan nggak ada senioritas. Jadi kalau Oh, iya. kalau ngomong yang senior kesannya gimana? iya. Mendingan disebut tua. Sama aja. Sama Oke, aja. Oke. Om Indra dulu deh ya. Oke. Om Indra ini pertanyaan pribadi sih Om. Oke. Gue tuh selalu wondering gitu, kenapa namanya Indra tokonya ku? Nah, Ada apa dengan nama oke, itu? siap. Gimana bisa dapat nama itu gitu? Siap. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah kebetulan aja karena tentu kalau orang itu memiliki sebuah karakteristik atau diferensiasi lah ya. Bahasanya. Kemarin ketika mencari sebuah nama itu apa ya? Karena basicnya memang dulu pengennya adalah jualan online. Dulu sebelum rame vape, terus juga sebelum rame juga marketplace yang kita kenal sekarang. Aku pengen memang jualan online tapi itu menggrab semua produk. Oh, Om Indra mungkin lebih kalau gue bisa simpul kayak mau bikin e-commerce kali ya? Ya, Gitu ya? pengennya seperti Bener nggak itu, sih? pengennya Oh. seperti itu. Dulu memang awalnya dulu Arahnya ke sana gitu? Arahnya ke sana tujuannya. Jadi kenapa tokonya aku nggak bikin identik dengan vape misalnya seperti itu? Karena aku pengen jualan Nge-grab online semua itu gitu. nge-grab semua Ah, gitu. oke. Bahkan dulu sempat usahaku jualan tiket online loh. Tiket online, konser gitu? Iya, bukan tiket pesawat. Oh tiket, Iya serius. Dan gue baru tahu. Nah, ini makanya bisa Saya dibahas. sempat jualan tiket online seperti itu. Mungkin kalau jadi aplikasi namanya tokonya aku gitu. Iya. Oh Bisa gitu. jadi. Makanya dibilangnya Indra tokonya. Gue tuh selalu bingung sebenarnya. Udah kenal tapi gue nggak berani nanya nih Om. Karena sekarang di rumah gue sendiri gue nanya gitu kan. Bener, Kok namanya bener. Indra tokonya aku gitu. Iya. Kalau Om Nago Apanya nih? ya dari awalnya Sebenarnya basically gua tuh user sih. Sebenarnya user aja. Dari 2014 gua kenal vape itu sampai dengan di di awal tahun kemarin. Itu gua sebenarnya sebagai user. Nah, terus kebetulan ada momen di mana gua tiba-tiba diharuskan memegang satu brand. Sebelumnya gua dengan Jembil, dengan Fansom, dan kawan-kawan yang lain itu ada Kohawang juga. Kohawang Vapindo ya? Hah? Ko Awang Vapindo. Iya, Kohawang Vapindo. Kita itu megang satu grup namanya Potayo. Iya kan? Di situ kita punya konsep sendiri di mana di grup lain kebetulan belum ada waktu kemarin. Kita bikin live event karena berhubungan sama Covid. Di awal tahun kan Covid datang ya. Nah, di situ kan kita nggak bisa vape meet, nggak bisa bikin event Nggak segala bisa macam. offline lah. Betul. Nah, kita gimana caranya kita bikin momen yang pas nih buat para vapers gitu kan. Yuk kita bikin online deh kata mereka kan. Awalnya itu pertama kali gua live itu sendiri dan gua coba ngomong
Dan asli garing sekali waktu itu. Dan ya jujur aja, garing. Kan selalu ada yang pertama Om. Iya, betul. Dan garing. Di sana gua ngomong sama anak-anak, guys, gua bilang gitu kan. Ini gua coba live sendiri dan ternyata garing nih, gua bilang. Lu ada ide nggak ya gitu kan? Gimana caranya kita bikin live tapi rame-rame? Nah, yang lainnya istilahnya juga, gua nggak mau tampil, gua nggak mau kelihatan di depan orang banyak kalau segala macam. Wah, kalau nggak ini nggak seru dong, gua doang. Ini si Jembil bilang, ayo deh bang sama gua, ayo, lu bisa bikin live yang bukan cuma satu orang, tapi kita beda tempat masalahnya ya. Kalau misalnya 2 orang, 3 orang di satu tempat, kayak kita sekarang sih nggak jadi masalah. Cuma waktu itu kan karena kondisi COVID, kita harus berbeda tempat dong live-nya ya kan. Jembil di rumahnya, gue di rumah di tempat gue sendiri. Terus udah dari situ bisa kata dia. Pakai apa? Pakai aplikasi. Oke, kita coba. Nah, dari situlah mulai namanya live di Pod.io. Oh, yang di grup Facebook di itu. Grup Facebook. Nah, dari sana ternyata demand-nya banyak daripada teman-teman yang lain tuh. Penontonnya mulai banyak, lalu kebetulan juga distributor atau pelaku-pelaku bisnis lain yang mau mempromosikan produknya, ya kan? Boleh nggak? Oh boleh Om, kita open. Kita nggak mengut biaya segala macam, bebas. Kita memang basically mau bantu teman-teman untuk promosi produknya, silakan aja. Nah, seiring waktu berjalan, yang intens kan gua dengan Jembil waktu itu ya, yang live di Pod.io. Nah, ternyata dari produsen juga udah mulai datang, ya kan? Kamu bisa bantu nggak? Kamu bisa bantu nggak? Dari sana datanglah momen di mana gua bisa ditawarkan untuk memegang satu brand. Awalnya gua tolak karena istilahnya tiba-tiba waktu itu. Kaget lah ya. Kaget karena aku kaget. ada something gitu kan yang gua sendiri nggak tahu masalahnya. Tiba-tiba barang yang mau datang waktu itu mau diarahkan ke tempat gua tolak dulu dong ya kan. Ini apaan nih tiba-tiba? Kamu jawab nggak ada perjanjian apa-apa segala macem. Dari sana ya udah gini aja, kita bikin agreement. Gua bantu lu. Iya kan? Gua hanya bantu lu. Selebihnya enggak. Oke, kata dia. Nggak dibayar waktu itu. Sekarang udah dong ya. Jadi ngerak body gua. Kan ada istilah dulu nggak dibayar, berarti sekarang kan berbeda ya. Maksudnya gitu. Nah, gue bantu mereka promosi waktu itu. Bukan buat promosi sih, lebih tepatnya gue bantu mereka untuk distribusi barang sebenarnya. Bukan branding malah ya? Bukan, belum kesana arahnya. Nah, terus lama-kelamaan ya udah, kamu di sini aja kata dia gitu kan. Intens mau nggak kata dia, ditawarin waktu itu kan. Ya adalah sedikit nego-nego lah, wajar lah ya kan. Udah selesai dari situ, akhirnya udah mulai tuh mereka ada job desk yang harus gue kerjakan, mulai dari branding segala macam. Jadi punya job desk akhirnya. Udah job desk akhirnya sampai dengan sekarang ini gitu. Tapi kalau boleh tahu Om, sebelum masuk ke vape ini, dari Om Nago dulu deh. Sebelumnya nih background-nya apa? Maksudnya memang sudah berkecimpung di industrinya vape ini dari kapan tahu, atau tadinya kalau gue nih kan emang orang kerja biasa terus akhirnya karena gue hobi, betul, akhirnya kenal lah sama industri vape ini. Oke. Gitu. Nah ini ceritanya lucu nih kalau gue. Jadi basically gue nih sebenarnya orang lapangan, gue tuh orang proyek, iya kan? Gue nih orang proyek yang kebetulan sebelum-sebelumnya pekerjaan gue jalan seperti biasa, di akhir tahun juga masih normal. Pas di awal tahun, gue pengen cuti 2 bulan nggak kerja dulu deh, nggak cari proyek dulu deh, gitu kan. Pengen asik-asik aja dulu deh, ya kan. Sekalian rebahan ya Om? Pengen jadi kaum rebahan ya? Ya? Pengen kaum rebahan. Nah, seperti itu ceritanya. Ternyata pas di bulan kedua dan bulan ketiga gue cari pekerjaan lagi, maksudnya cari proyek lagi, tawaran ada waktu itu, ternyata langsung COVID datang ya. Nah, di sanalah momen gua stres. Stres dong, iya kan? Ngalamin dong, ya kan? Nah, itu gua stres tuh. Gua cari duit dari mana? Bener kan? Dan gua nggak kepikiran bahwa bakal ke vape itu, nggak kepikiran jujur aja. Karena waktu gua mau megang brand ini, itu pun gua diskusi dulu dengan Vansom, ya kan? Karena kebetulan doi paling deket lah sama gua deket sama dia, ya kan, dan memang apapun sering diskusi gitu kan. Nah di tahun segitu
apa ya kegiatan apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah dimulailah dengan Pot.io waktu itu bikin live dan memang nggak ada planning untuk megang brand lalu lari ke vape tuh nggak ada sebenarnya. Berarti emang flow aja gitu ngalir Flow aja. Memang Ikutin benar-benar flow ritmenya aja. aja memang sudah jalannya harus ke situ gitu. Kayaknya. Kalau Mindra? Kalau aku sih basicnya dulu kantoran juga. Lebih tepatnya lebih banyak experience itu di broadcast ya. Di dunia broadcast, dunia entertain, terus lebih banyak di event organizer seperti itu. Jadinya ya apa ya, mulai dulu untuk industri vape ya tidak terlalu serius, hanya end user aja. Mulai bisa masuk ke industri itu awalnya gimana Om? Mulai coba untuk masuk industri vape sebenarnya sih 2016 lah bisa dibilang seperti itu udah. Tapi kan semenjak vape fair pertama pun ketika tahu teman-teman dari IO-nya basic aku adalah di broadcast di radio lebih tepatnya. Jadi kan mungkin mereka menilai bahwa oke, bisa untuk MC seperti Iya, itu. benar. Karena waktu pertama kali ketemu Om Indra tuh, gue ngeliat dia tuh memang, wah gila, kok ini MC-nya gitu. Iya. Acara-acara pet, beliau ini MC-nya Iya, gitu, betul, master benar. seremoninya gitu. Benar, Iya, jadi Nah gue baru tahu ternyata background-nya memang udah ke situ. ya, background aku memang di broadcast ya, broadcasting tepatnya. Jadi itulah dari situlah mulai tapi tidak terlalu serius sekali. Jadi hanya sebagai hobi lah gitu. Kenapa enggak aku membantu industri vape ini dalam sisi yang aku bisa gitu ya. Karena ada passionnya juga kan. Ya, sedikit basicnya sama. memang basicnya aku di MC gitu kan. Jadi ya sudahlah. Tapi main kenapa job awalnya masing-masing nih Om ini masih sampai sekarang atau sudah enggak? Kalau dari aku sekarang kebetulan juga udah enggak, Gara-gara pandemi udah ini? enggak, memang udah lama berhenti di dunia broadcast dan juga entertain. Cuman kalau untuk event organizer masih tetap. Ya berarti Aku kan masih tetap. ada di luar dari vape pasti ada Masih gitu. ada, Nah. masih ada. Om Nago gimana? Jujur nih. Nggak terserah, bohong ngomong juga apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau jujur ya, kalau di pekerjaan utama gue masih jalan sebenarnya. Masih jalan. Udah mulai ada sedikit lah, tapi kebetulan gue tuh memang megang satu brand, bukan brand ya, maksudnya gue memang kerjasama dengan satu produsen produk untuk material bangunan, ya kan, gue kerjasama dengan dia. Nah di situ gue lebih banyak memasarkan produknya dia. Jatuhnya lebih ke sana. Tetap masih jalan berarti kan, Masih running. jalan, tapi basically udah nggak ke fisiknya lagi. Kalau dulu kan memang gue ngerjain struktur bangunannya. Kalau sekarang itu lebih banyak ngebantu untuk penjualan produknya. Marketingnya, sellingnya, upsellingnya Iya, mungkin ya. betul, gitu. upselling lah istilahnya. Yang sampai sekarang masih jalan ini. Udah mulai lagi, udah mulai lagi. sedikit gitu loh. Memang Oke. nggak kayak dulu lagi. Oke, menurut Om nih, vape itu industri vape ini, maksudnya industri vape kita nih, kira-kira tuh bisa jadi pegangan nggak sih? Siapa dulu nih? Bebas. Gua lagi. Enggak, maksudnya gini, pengertian pegangan ini dalam arti gini, ini mungkin di luar sana banyak teman-teman Iya, memang iya. vape ini kan industri kreatif Om. Iya. Ya mungkin ya kita nggak bisa tutup mata lah ya, nggak bisa tutup mata juga kalau mungkin ada yang punya talent di Betul, bidang ini gitu. betul. Tapi kalau untuk benar-benar work as a professional mungkin nggak ketemu gitu loh, kan ada aja. Iya. Tapi bisa untuk masuk industri ini gitu. Apakah itu juga bisa jadi satu kita bisa bilang profesi yang inilah yang bisa buat pegangan. Kalau menurut gua bisa. Bisa. Bisa dengan lihat kondisi zaman ya. Kalau tadi kan Mang Vapor ya, kalau mungkin zamannya Mang Vapor dulu sulit untuk berkreasi gitu. Kayak lama banget aja. Mang Vapor kalau ngelihat maaf. Tapi ya kalau dilihat dengan perkembangan zaman sekarang kelihatannya memang industri kreatif ya lebih terlihat Iya. gitu kan, lebih kelihatan hasilnya. Dan gue bilang vape pasti akan jalan sih. Dan Bisa mungkin gitu ya? iya, dan mungkin berkembangnya juga makin pesat pastinya nanti ke depannya gitu loh. Gue sendiri jadi agak sedikit jujur ya. Nggak apa-apa, Om. Jujur atau enggak nih? Bebas. Kalau jujur-jujuran kondisi gue sekarang dalam posisi yang memang lagi bingung.
gue balik ke sana atau ke sini. Tapi yang ada sekarang gue jalanin dua-duanya. Gitu. Bimbang Pamungkas ya. Bimbang Pamungkas. Bimbang. Bang, salah ya. Kalau gue gitu. Oh, gitu. Om Indra, Kalau gimana? aku pribadi sih saya yakin ini bisa. Bisa ya. Bisa. Karena gini, mungkin untuk seriusnya di vape Indonesia sendiri kan mulai berlaku kan sudah diakui oleh pemerintah Sudah kan legal, 2018. Berarti kan masih seumur jagung ini. Iya. Nah, yang namanya industri kreatif, industri kreatif itu perkembangannya memang nggak bisa sebentar. Emang butuh Butuh proses. proses. Dulu Proses. kalau kita bilang basic aku di event organizer. Dulu event organizer di Indonesia berapa banyak sih? Iya, Tapi kalau sekarang banyak banget, Pak. Banyak banget. Dan dari sisi apapun kan. Iya. Betul. Dari yang sampai wedding pun sudah Iya, ada ada WO event sekarang namanya. WO-nya kan. Benar, Begitu benar. juga dengan kita gitu. Kalau menurut aku ya. Iya. Jadi Nah, bisa berkembang ya. Bisa berkembang. Aku yakin bisa berkembang. Sekarang tadi Om bilang manage brand ya. Ya. Tapi setahu gue sih kalau Om Indra, Om Nago, kita pernah beberapa kali live bareng Ya. di Facebook. Ya. Itu grup Ayo kan waktu itu. Pot ayo ya. Pot Ayo. Ya. Itu atas dasar apa? Atau kenapa bisa ada bikin itu grup gitu? Gitu ya. Idenya apa? Jadi gini, ceritanya itu grup sebenarnya udah lama itu dari 2016. Itu grup baru ya? Bukan yang ke band? Yang kan kita rekor 8 kali kena ban. 2 kali kita dapat gelas loh 2 kali lagi. Iya kan? Nah, jadi si grup itu dulu dibikin itu inisiatifnya tuh gua dan Fansong, ya kan? Dulu sempat ngobrol, kita nge-vape gini-gini doang nih, istilahnya kan. Ada nggak sih sisi lain yang lebih seru dari vape kalau cuman sebagai user? Kita coba aja bikin grup, kata dia kan. Bikin grup, boleh juga tuh idenya gitu kan. Tapi kalau grup biasa udah banyak. Oke. 2016 itu lumayan banyak kan. Grup saya juga ke band, Pak. Oh iya, sampai juga ya. Aduh, mohon maaf. Jadi waktu itu kita bikin grup yang istilahnya memang belum banyak pangsa pasarnya. Dulu gua pesimis tuh. Apa? Pot. Pot, gue bilang, iya, lu tahu kan Jul, lu tahu kan ini, lu Relax belum ada ya, 2016 sudah ada belum Relax? Belum ya waktu itu ya. Jul terus apa lagi ya? Banyak lah varian pot itu lah ya. Masih sedikit waktu itu kan. Sedikit. Nah, gua pesimis dengan jumlah yang sedikit, lalu memang banyak penggunanya gitu kan, pertanyaan di situ. Ya di situ momennya. Fantom sih sebenarnya banyak ide untuk pot. Oke, kita coba bikin, ya kan. Dan itu pasif selama 2 tahun, gua nggak ngurusin. Bodo amat orang mau masuk ya kan segala macam nggak ada skip berarti ya. Dan 2 tahun itu memang bukan 2 tahun, 1 tahun sorry, 1 tahun itu memang yang tanya si membernya sendiri, yang jawab membernya sendiri, adminnya nggak ada aktivitas waktu itu. Dan namanya belum Pot Ayo, Masih apa tuh? namanya dulu Pot System Indonesia. Pot Pot System Indonesia. Nah, gue sebagai Founder di situ. founder di situ. Nah, Pot System Indonesia. Kemudian kita ada teman kita add lagi, ada Ko Ahwang, ada Ricky, lalu ada Yonatan, terus udah gitu banyak segala macam. Kita berubah nama jadi Pot Ayo Indonesia. Ya, Termasuk Om Indra ya. Om Indra terakhir belum. Nah, di Pot Ayo Indonesia kenapa ada tambahan Ayo? Karena waktu itu Ricky punya ide. Kayaknya sekarang udah ada device baru deh yang namanya Ayo kata dia kan. Kalau misalnya kita pot doang, segmentednya terlalu kecil, ya kan? Oke, kita ganti nama dengan Pot Ayo Sistem Indonesia, itu kan. Nah, itu berjalan sampai dengan 8 kali di band itu, gitu loh. Rekor ya. Gokil ya, 8 kali di band, ya kan? Oke, menarik sih Om. Cuman mungkin teman-teman yang nonton dari tadi kita sebut Pot Ayo. Ini edukasi juga buat gue pribadi sih maksudnya. Apa sih membedakan pot sama Ayo itu? Dasarnya jujur aja nih. Jujur atau enggak? Jujur. Jadi Pot dan Ayo, oke. Iya. Kalau dari sisi gua pribadi, sebenarnya sih kelasnya itu sebenarnya sama Pot dan Ayo. Yang membedakan mungkin kalau Pot itu yang buat gua pribadi itu singkatannya apa ya? Pot itu tahu nggak singkatannya? Kalau Ayo itu kan all in one device sebenarnya ya kan. Nah, Ayo itu ada setelah Pot keluar, iya kan. Pot itu lebih ke device yang lebih sifatnya
simple, ya kan, personal banget, pot, terus bentuknya juga kecil, ya kan. Lalu apa lagi ya kalau gue bilang, dan memang lebih ke fokus ke nikotin delivery. Iya, high nick gitu ya. Iya, betul, lebih ke sana arahnya. Lalu apa bedanya dengan IO? IO itu all-in-one device, di mana si produsen itu menciptakan satu device baru, perkembangan dari pot, fitur pot, tapi dia mempunyai penambahan fitur baru seperti apa namanya? Contohnya itu kayak RDA 510 konektor RDA-nya, dia udah bisa menggunakan RDA, udah bisa punya fitur kontrol watt lebih banyak, ya kan, itu larinya udah ke I/O gitu loh sebenarnya. Kalau pot itu lebih simple kali ya. Kalau menurut Om Indra? Ya, kalau menurut aku pot dan IO itu kurang lebih sama seperti Nagu, dan penilaian aku pribadi adalah kalau untuk pot dia memang untuk ditujukan bagi vapers yang nggak mau ribet lah. Simple. Ya, dan juga cartridge-nya yang dipergunakan adalah kan yang disposable. Jadi yang memang sekali pakai, habis liquidnya buang seperti itu. Itu pot. Karena ada salah satu brand yang dulu sangat terkenal 2017. 2016 lah gitu ya, 2016 produk dari Amerika itu yang memang hype begitu, dia hype banget saat itu, dan dia bentuknya sangat kayak kalau teman-teman bilang kayak USB lah gitu, seperti itu gitu kan. Jadi pot itu pot gitu loh, dia disposable cartridge seperti itu, dan juga menggunakan watt yang tidak terlalu besar. Ohmnya pun dari cartridge-nya juga kecil sekali kan, seperti itu. Nah, IO-nya sendiri itu dia seperti kata Nagu juga pengembangan dari itu. Jadi dia bagi vapers yang ingin mendapatkan delivery nikotin yang tinggi, tapi bisa juga menggunakan customnya dia, karena diberikan konektor gitu kan, terus juga cartridge yang bisa menampung untuk liquid freebase misalnya seperti itu, atau apa. Kalau pot itu kan enggak, dia biasanya memang udah salmic atau juga high nick seperti itu sih. Berarti kalau bisa tarik kesimpulan, berarti yang membedakan pot sama IO itu kalau pot itu dia sudah coil dan include sama cartridge yang satu. Seperti itu. Sedangkan yang IO itu coilnya bisa diganti, bisa di-refill. Tapi cartridge tetap itu gitu ya. Bisa. Kan ada juga RBA misalnya seperti gitu kan ya. Yang ada konektor bisa jadi RDA juga, kita pakai RDA bisa. Itu membedakan. Benar. Kan terus pot itu kan di awalnya kan yang closed system kan. Belum ada yang open system kan. Pot ya. Betul. Terus di grup pot AIO ini sendiri, ini goalnya mau kemana Om? Karena pasti banyak banyak kan orang-orang yang ada di situ. Apakah nantinya akan dijadikan satu meet up lah, atau kopdar akhirnya jadi keluarga atau komunitas gitu? Ada kemungkinan ke sana nggak sih? Sebenarnya komunitasnya udah mulai. Kita baru pertama kali komunitas pot IO itu ada di Karawang. Udah. IO di Karawang. Iya, pot IO di Karawang. Udah ada. Udah kebentuk. Cuman sayangnya kemarin grupnya ke band yang ke-8 kali itu kan. Nah, jadi interaksi kita dengan teman-teman yang ada di Karawang agak keputus nih, ya kan. Tapi setelah kita kita maintain lagi. Ini lagi. Tapi yang jelas komunitasnya untuk pot IO udah ada di Karawang. Saat ini baru satu. Kalau kita bicara goalnya ini sebenarnya gini. Kita setelah rembukan untuk pot IO sendiri, kedepannya ini lebih open. Jadi kita nggak terpaku dengan pot dan IO, ya kan? Karena kalau gue lihat perkembangan vape itu kan pesat ya, dan berputar ya kan. Kita nggak bisa dong menutup diri dengan hanya harus pot dan IO, benar nggak? Kita harus open dong, ya kan? Kita terima dengan nanti ada mode, dan mode pun juga bisa dipakai buat MTL kok, bener kan? MTL juga sistem yang mirip seperti bukan MTL yang mirip ke pot, tapi pot mengikuti sistem MTL kan. Nah, jadi kita open akhirnya gitu loh. Jadi nggak tertutup dengan pot dan IO. Tapi ketika itu dibolehkan ya, tanda kutip, apa itu tidak berseberangan sama namanya? Nah, sekarang kalau pada akhirnya banyak mod misalnya betul. Gue udah kepikir ke sana arahnya sebenarnya.
Tapi gini, sekarang kita balik lagi ke membernya. Kita juga nggak bisa menutup informasi, ya kan, bahwa lu adalah member POT dan IO, dan lu hanya harus tahu POT dan IO. Gua nggak setuju dengan itu, ya kan. Ketika kita kenal dengan produk baru, kenapa nggak kita kenalin? Toh basically yang seperti kita obrolin sebelumnya, jadi kemungkinan ke depan itu orang menggunakan POT IO dan mod itu sejalan. Yang punya pot pasti punya mod, yang punya mod biar rata-rata pasti punya pot. Tinggal Bener kan? sesuai kebutuhannya aja. Betul, itu dia. Jadi jangan munafik lah. Itu hanya sebuah nama gitu loh. Apa sih artinya sebuah nama? Gitu aja intinya deh, ya kan? Yang jelas ada sih jujur. Ada sebagian orang yang berpikirnya, gue bilang maaf, nggak open minded lah. Nggak open minded, terlalu terbatas. Dan nggak bisa dong. Itu kan pot. Nggak boleh dong buat, kenapa? Dibilangnya kita rakus atau apa? Oh sorry, bukan ke sana arahnya. Kita tuh memang istilahnya memang membagi informasi kan tidak terbatas di kelompok tertentu dong. Maksudnya dari sisi edukasinya sih yang mau Betul. ditonjolkan ya. Dan yang namanya kita menyebarkan informasi positif, apakah hanya untuk Kalangan tertentu aja? Ya kan enggak dong, ya kan? Pengguna baru, pengguna lama, bener kan? Bahkan pengguna pot, gue kenalin dengan produk pot. Kenapa? Rata-rata pengguna baru yang basically awalnya dia ngerokok, ya kan? Lalu dia ke vape, dia pasti akan cari. Gue selalu arahin ke mod, bukan dia cari, tapi gue arahin ke pot, ke pot. Kenapa? Itu yang lebih mirip dengan karakternya rokok. Seiring waktu dia akan berubah dong, ya kan? Berubah dari pot lalu ke IO dia kenal dengan mod. Iya kan, dengan tank MTL atau dengan RDA, apa perlu kita batas di tengah? Iya kan, nggak bisa gitu dong, bener nggak? Kita fair-fairan aja, kita buka deh. Kalau cuma sekedar nama itu kan nama, iya memang, basically kita berangkat dari sana. Tapi yang namanya informasi harus di-share dong, gitu dong. Apapun, ya kalau masalahnya nanti ke depan ternyata banyak pengguna mod, ya nggak masalah. Kalau buat gue sih sebagai milik rumah-rumah gue, bener kan? Gue ya. Kalau mau kasarnya ngomong gitu ya. Kayak gitu aja sih simpelnya. Terus Om Indra ini diajak gabung ke Pot IO sejak kapan, Om? Nah, Sejak kapan Om Indra? Setahun ini lah ya. Belum. Belum. Nah, kompak nih kan. Lupa karena gue kerja bareng sama dia udah lama. Saya betul-betul dipanggil itu unpredictable gitu. Lu bisa bantu gua nggak gitu? Ya kenapa enggak gitu? Dari suatu sisi mungkin kita akan mencoba untuk sering brainstorming gitu kan, mau dibawa kemana ini komunitas gitu kan? Yang pada intinya apa yang ada di kepalaku selama ini ya aku curahkan. Begini loh baiknya begini gitu. Bicara soal komunitas, seberapa penting sih peran komunitas di industri vape? Oh penting banget. Masing-masing. Penting banget. Kalau aku pribadi, aku jujur berkomunitas semenjak 2014. Dulu ada komunitas, kalau teman-teman tahu, Amera Vape namanya. Iya. Itu sangat besar di Indonesia, dia cuma mereka. Tahu Om. Iya kan? Itu cukup besar dan orang sangat susah bisa masuk ke dalam komunitas. Susah banget Om. Susah banget. Seperti itu. Dan saya termasuk salah satu. Udah beli remote yang sekian juta udah. Nggak masuk juga. Seperti itu. Terus kemudian ada juga Bastrate gitu kan. Jadi dulu komunitas aku berkecimpung dalam dunia vape ini di dalam komunitas cukup banyak. Makanya perlu ya, penting ya. Ya penting karena perkembangan vape itu tidak mau itu ditopang oleh komunitas. Dari awalnya ya. Karena based on community kan. Yes on community. Based on community. Dulu sekarang sudah bos-bos itu sudah pada besar, dulu juga berjaya dari komunitas. Karena sebelumnya memang orang komunitas. Iya, bisa dibilang gitu ya, betul, beberapa mungkin ya. Oke, kalau di ini di Om Nago sebenarnya sih sama, menurut gue juga komunitas itu sebenarnya dasarnya, ya kan. Dan bahkan kalau di metode promosi itu kan ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Nah, lewat bawah itu adalah lewat komunitas berarti kan, dari user and user. Nah, itu kita garap dari sana promosi, lalu sampai ada demand, kita bentuk demand, lalu demand itu yang request, ya kan, request ke produsen gitu, atau sebaliknya. Makanya dibilang kreatif itu tadi ya, intinya ya. Jadi penting, komunitas sangat penting buat gue. Dan memang planningnya
ke depan pun juga gue akan ngehidupin lagi, ngaktifin memperdekat lagi dengan teman-teman yang kemarin sempat terpisah ya di Karawang. Sampai hari ini gue belum samperin, karena mereka udah ngundang karena kondisinya memang memungkinkan selagi pandemi gini. Betul, gue masih menghindari untuk vape meet sementara ini gitu loh. Tapi capek loh Pak di komunitas, percaya sama saya. Gue percaya kalau itu. Ya, ini presiden yang ngomong itu aku setuju karena Bukan, tapi emang butuh Om. Buat gue yang saya bicara personal ya, menurut kacamata aku sendiri ya, membangun komunitas itu memang butuh perjuangan sih. Membangunnya lah ya, menjaganya itu butuh pengorbanan. di sebuah komunitas, di sebuah komunitas itu banyak kepentingan dan banyak kepala. Iya, susah kadang-kadang. Susah. Aduh, pokoknya aing udah. Lalu kalau kamu Kayaknya harus belajar. kalau ingat bagaimana berkomunitas melalui mailing list. Mailing Oh, iya, list. Kan? Iya. Saya juga pernah Kita nama Pak ternyata Pak. Lama banget ini, lama banget. itu juga anggotanya saya Iya. pernah menghandle anggota 10.000 orang. Gitu. Ya itu juga kita nggak tahu sih karakter bentuk muka kayak Betul, gimana. hanya melalui Iya, texting. benar Gitu. benar banget. Jadi menurut lo kalau lo bilang pusing ya memang Emang pusing, tapi setidaknya lebih enak ketika offline. Maksudnya kita bisa ngelihat dan interaksi, tatap mata segala macamnya sih. Iya. Makanya dibutuhkan untuk dunia vape ini adalah vape meet seperti Iya. itu dibutuhkan. Ya, biar chemistry-nya dapat. Betul, chemistry-nya dapat benar. Karena kebanyakan juga kalau kita lihat drama-drama di online kan. Ada dramanya emang. Oh, itu dia. Siapa dia? Itu kebanyakan gara-garanya itu mungkin karena memang belum pernah ketemu. Jadi chemistry-nya belum dapat. Chemistry belum dapat. Salah ada paham. salah paham segala macam itu sih biasanya. Oke, balik ke soal pot tadi. Menurut Om nih, Aduh, om. iya kan ada dua omnya. Kalau satu om doang. Iya kan? Om kan? Tiga dong. Ya? Tiga dong. Gini Om, Oke. pot yang kayak gimana? Misalnya ada teman-teman yang nonton, teman-teman vapers yang baru yang orang rokok nih misalnya, pengen mencoba untuk nge-vape. Akhirnya mereka tahu nih, gue harus coba dulu ke pot misalnya. Pot seperti apakah yang harus mereka pakai dulu? Ada kriterianya nggak? Om Indra dulu deh. Oke, kalau menurut aku untuk kriteria sih sebenarnya nggak ada. Masalah harga dan sebagainya itu Relatif. itu juga relatif seperti itu. Yang pasti kalian harus banyak tahu dulu, banyak cari tahu dulu kira-kira yang menurut aku Produk knowledge-nya berarti Om? produk Oke. knowledge-nya harus lebih banyak tahu, harus lebih digali ya, seperti tahu. Ya riset-riset lah ya. Kalau enggak coba ke vape store dan tanya, ya coba dibandingin harga, dibandingin build quality-nya, terus juga pokoknya semuanya itu harus dinilai, dilihat. Itu kalau menurut kalian, ini pilihan saya, ya udah itu yang diambil. Gitu. Nago gimana? Oke. Ada kriteria pot yang khusus nggak buat teman-teman yang baru mulai pakai pot? Baru mulai. Gue cuma nambahin nih dari yang tadi Om Indra bilang udah benar. Nah, cuma gue tambahin mungkin untuk saran sih, gue lebih banyak ke saran aja deh. Buat pengguna baru, Motivator. product education kan. Oke, iya. Jadi buat pengguna yang baru mungkin coba cari karakter pot yang memang lebih mirip seperti rokok ya. Konvensional. Seperti konvensional. Karena kalau misalnya enggak, dia akan tetap kembali lagi ke rokoknya itu. Dan itu udah berkali-kali kejadian, dan gue juga udah berapa kali nyaranin orang yang istilahnya coba kamu cari pot, dia salah beli pot, dia tetap akan balik ke rokoknya balik tadi. ke rokok lagi. Atau Tadi dia makanya pentingnya product knowledge iya, itu riset segala penting. macam. Betul. Jadi memang harus ikutin, harus banyak nanya deh, setidaknya cari tahu dulu. Karena kalau orang baru ngerokok, pasti gue interview beneran. Orang baru nge-vape. Bisa baru nge-vape dari rokok itu selalu gue interview dulu. Gue tanya beneran, rokoknya apa? Sampai gue tanya. Kenapa? Karena gue mencoba nge-mix dari karakter pot ke liquid yang akan dia pakai. Oh, gitu. Iya dong, iya kan. Ketika nanti dia dapat karakter pot tapi liquidnya nggak cocok, ya sama aja bohong. Iya kan, karena karakter liquid juga penting, gitu loh. Oh, jadi memang harus benar-benar dipakai, risetnya dipakai, Iya cari dong. tahu produk knowledge segala Betul. macam. Dan Disesuaikan itu- kebutuhannya ya. Betul, dan itu sorry to say, kalau misalnya ternyata vaporista banyak yang tidak mengarah ke sana, tidak membantu ke arah sana. Ini kejadian. Rata-rata datang yang dia tahu dia biasa pakai Ayo atau misalnya dia pakai mod.
orang baru datang, Om saya mau cari ini dong, saya pengen berhenti ngerokok segala macam bla 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 bla. Apa yang enak? Ya dia tanya kan itu kan. Oh ini enak Om. Dia dicarinya mod. Jujur aja, gua nih perokok berat dulunya. Rokok gua tuh dulu Samsu 2 bungkus loh. Sehari tuh 2 bungkus gua. Nah, sampai dengan suatu saat gua Sehat-sehat, Pak. sesek gua. Benar-benar sesek. Dan dari situ Fansom baru kenalin gua vape 2014. Itu gara-garanya gua nyesek. Nah, dia sebelumnya udah pernah nawarin vape nih, vape cobain kata dia. Gua coba zaman itu kan mod ya. Mod belum ada ya. Seinget gue pot 2014. Zaman kita kan beda, Pak. Maaf nih. Kan segitu waktu itu. Nah, gua jujur waktu itu masih ngerokok juga akhirnya tapi hybrid gitu, masih hybrid. Masih hybrid terus tapi seiring waktu gue benar-benar pure sekarang. Sekarang udah total, Om. Dari 2016 sudah berhenti gua. Benar-benar berhenti gua. Karena gue nemuin yang akhirnya gue coba-coba sana sini bisa stop kan. Ya akhirnya gue bisa stop gitu kan. Dan sayangnya dulu belum ada pot. Mungkin kalau ada pot, gue udah langsung berhenti mungkin ya. Tapi kalau misalnya nggak sesuai karakternya, pasti gue mesti cari rokok gitu loh. Mesti cari yang konvensional. Nah, informasi-informasi kayak gitu itu disampaikan nggak sih Om atau di pin post nggak di grupnya Om? Di grup pot Ayo. Tips and trick gimana cara milih pot untuk pemula misalnya. Ya, ada nggak sih? kalau untuk di Facebook sendiri khususnya di Pot Ayo itu pastinya kan kebetulan di Facebook bisa fasilitas search kan ada. Ya, jadi makanya itu jangan males gitu. Iya, ya kan, jangan search aja. Karena kan butuh, kita yang butuh. Iya, betul. Jangan males gitu. Budaya yang membaca. Itu dia. Jangan baca hati aja. Ya, sebenarnya sih di grup apapun Ada. itulah gitu ya. Itu pasti ada. Di Google sendiri pun kalau kalian search itu pasti ada dapat informasi seperti itu. Kalau untuk di Facebooknya sendiri di grupnya pasti ada informasi tentang produk apa misalnya gitu, misalnya arteri lah seperti itu ya. Itu juga akan disampaikan sehingga kita pun akan oke, berarti ini gini speknya seperti ini gitu. Ya, parameter dari sebuah produk itu kan akan dikemukakan juga, akan ditulis juga di situ. Apalagi Om Nago itu rajin sekali deh. Apa itu? Itu parameter sih. Parameter. Oke, tadi Om Indra ada sebut soal arteri. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Arteri apa sih Om? Dan kaitannya apa sama Pot Ayo ini? Sebenarnya tadi udah disebutin loh dia. Apa tuh? Apa yang mana? Cuman karena saya menyampaikan jadi Iya, makanya jadi rewind lagi kan. Di Jadi refresh. gini, nggak ada keterkaitan sebenarnya. Oh, nggak ada keterkaitan. Nggak ada keterkaitan. Pot Ayo itu grup pribadi, grup Facebook ya. Grup pribadi dibikin untuk semua brand terserah gitu kan, bebas. Dan arteri ini? Arteri ini memang brand, memang grup brand dari brand arteri. Brand Ayo atau Pot? Semua. Jadi gini, kita sedikit flashback nih. Ya mungkin teman-teman kan udah yang belum tahu nih. Ya, oke. Arteri kalau mungkin dulu pernah dengar kata Pro. Pro ya. Brand Pro. Itu anak-anak 2014 baru tahu. Ya gue tadi nggak tahu ya. Itu gue juga nggak tahu. Nah, susah nih kalau zaman. Siapa namanya si Pro ini? Si Pro ini berubah nama menjadi Arteri. Iya kan? Historinya. Tapi ini baru tahu Om, sorry gue potong. Gue baru tahu Om. Serius? Oh, baru tahu. Serius, gue baru tahu. Gue pikir bohongan. Enggak, maksudnya ganti namanya itu. Iya. Karena gue pikir emang udah nggak ada itu. Iya. Ada, masih ada. Enggak, gue Tunggu pikir kejutannya nanti. itu dia maksudnya nama arteri itu emang bener-bener new. Iya. Gue Gitu. baru tahu ini. Oh, jadi memang Masih muda berarti. sedih Saya ingin menyampaikan apa ya muda. Nah, tadi bener-bener tahu. Gue pikir udah nggak ada itu Om. Udah hilang ya? Ha-ha. Udah hilang. Sebenarnya Arteri adalah Pro. Gitu loh. Jadi dulu dia brandnya Pro, seiring waktu, terutama ketika dia mulai mengeluarkan device kecil-kecil. Iya. Dia pakai brand Arteri. Iya. Iya kan? Device premium dia tetap menggunakan nama Pro. Nah, seiring waktu perkembangan device kecil-kecil ini kan makin banyak. Mereka juga mengeluarkan variannya juga makin banyak. Kalau 2 Pro. Nah, itu dia. tahu. Dari ini aja dulu, Nugget, iya. Arteri Nugget mod yang kecil, iya kan? Nah itu dari situ berkembang sampai dengan sekarang yang lebih terdengar adalah arterinya, Pro-nya enggak. Iya. Tapi sebenarnya brand Pro ini menjelma jadi arteri dan gue dengar sih dari mereka bilang Pro memang akan dihapus, jadi totalnya akan arteri.
Oh gitu. Total Jadi ya. sudah membaca duluan nih gue ceritanya. Yo, iya. Yang nonton ini membaca duluan. Iya, gitu. Ini baru disampaikan di sini loh ya. Iya, karena gini Om, jujur ya, gue tuh sendiri pribadi nganggapnya itu udah nggak ada Om. Oh. Tahu tapi nggak pernah kedengaran atau ada produk apa segala macam. Iya. Gue pikir emang udah nggak ada. Ya, itu. Oh ternyata ini. Kedepannya seperti disampaikan oleh Om Agu, Pro itu akan di bridge, akan didiamkan ya, akan di freeze. Tapi dalemannya dari Pro itu akan dibawa ke arteri. Boleh di unboxing nanti kapan-kapan. Oh pasti kita unboxing rame-rame. Unboxing. Oke, jadi bisa dibilang si Arteri ini hanya brand dan Pot.io itu memang benar-benar wadahnya ya Om ya? Yang grup Pot.io itu? Pot.io itu memang beda, nggak ada korelasi dengan Arteri. Oh nggak ada korelasi. Pot.io nya sendiri gitu. Beda ya? Memang, itu cuman karena itu Pot jadi bisa masuk grup situ? Iya, gimana? betul. Boleh aku sedikit boleh. luruskan adalah jadi perbedaannya adalah Pot.io itu bisa whole semua brand. all Ya, brand bisa kita tampung di situ untuk mempromosikan produknya, sedangkan Arteri otomatis nggak bisa dong bisa. brand yang lain. Brand. Dia kan udah brandnya Arteri sendiri. Jadi ya Oke. yang kita bisa up ya tentang arterinya. Arterinya. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk di luar dari device Arteri ya monggo-monggo aja. Silakan. Misalnya kayak Bisa aja, bisa. kapas atau Masuk ke grup Pot.io itu? Iya. Bukan, Ke Arteri. Arterinya itu? Oh, dari grup Arteri, oke. Arteri masih bisa, tapi di luar dari device Arteri. Ya pokoknya di luar dari device lah ya intinya. Ya, Berarti bisa karena kan masuk brand. Arteri. Iya, Karena karena brandnya brand. Arteri udah ada di Tapi situ. kalau di Pot.io itu semua bisa masuk. Semua, mau kapas, mau device yang lain, brandnya mau apa? Gua ada agreement dengan mereka. Jadi dari awal tuh gue udah bilang bahwa kalau misalnya di Pot.io, gue bebas mempromosikan semua produk. Kalau boleh kita kerjasama, kalau enggak, sorry. Oke. Gue udah gitu dari awal. Dan mereka mengiyakan. Oke, nggak jadi masalah. Makanya sampai sekarang Pot.io tetap gue bikin free, bebas, semua brand boleh masuk. Kalau Arteri memang bukan milik gua, itu adalah milik brand, iya kan? Dan gua di situ juga bukan sebagai foundernya, gua hanya sebagai admin. Yang founder itu tadi yang di Pot.io ya? Di Pot.io itu foundernya gua. Nah pertanyaannya, susahnya apa sih Om? Jadi admin grup Facebook yang gede. Susahnya. Dibilang Kalau ngomongin senangnya ntar dulu deh. Oke, Iya, kalau iya, dibilang susah ya balik lagi seperti kita bilang tadi, mengatur kepala banyak orang ini kan nggak segampang Iya. apa gitu. Kadang kan. ada yang asal ngomong gitu. Iya, Iya, ada asal ngomong asal dan seperti ngomong. itu. Jadi makanya wise-nya seorang admin itulah yang dipentingkan, diperlukan. Gak kepancing emosi ya Nggak Pak? kepancing emosi. Dan Nggak kepancing kalau emosi. mereka menanya atau juga membandingkan dengan brand yang lain nggak ada ya. Bagaimana wise-nya kita lah untuk bisa menjelaskannya seperti itu. Mungkin jadi moderator penengah aja Betul, kali ya. betul. Karena kan masing-masing produk itu kan punya kelebihan dan Betul. kekurangan masing. Kita nggak nutup istilahnya kalau memang ada produk yang istilahnya kurang bagus dari produknya kita, misalnya dari produk Arteri maksudnya, kita tidak menutup kemungkinan orang lain komplain sama kita open kok. Bahkan ketika ada user yang kecewa dengan produk Arteri, kita bantu mulai dari replacement, lalu kita cari solusinya. Bahkan kita sering bikin kuesioner bikin kuesioner ke pengguna. Bagaimana menurut Anda produk Arteri tipe A, tipe B, tipe C itu terpisah, kita bikin semua. Sebenarnya demi produk yang lebih baik ke depannya. Ya sebenarnya kalau gue bilang itu kayak maintenance market sih. Iya, Karena kan kita perlu tahu trouble-nya apa sih di pasar. betul seperti itu gitu. Itu yang nggak dilakukan sama Ono. Nah oke. Nggak tahu kali. Oke, jadi apa yang kita bicarain hari ini adalah tentang gimana sih, apa sih Pot.io itu yang kalian mungkin ada yang udah masuk grupnya, tapi Iya. sebenarnya nggak tahu ini grup apa gitu, atau tujuannya apa sih di grup. Nah, yang tadi udah dijelasin sama Om Indra sama Om Nago. Kedepannya mungkin kalau mau gabung gimana Om? Oh, kalau mau gabung Mau jadi member atau gimana? syaratnya sih udah ada sih di apa Udah namanya? di pon bos ya? Udah di apa sih namanya? Bukan di pin. Kalau kita masuk kan udah langsung. Oh, rules group ya? Terus ya, Rules yang penting paper aktif, ya kan, yang penting papers, ataupun yang bukan papers, tapi pengen tahu tentang dunia Boleh, vape, khususnya di Pot.io, ya udah nggak apa-apa, gabung aja. Syaratnya ya itu tadi 18 plus. Ada tempat-tempat ngumpul nggak, Om? Kopdar di mana biasanya?
Nah, ini kita bicara misalnya nggak pandemi gitu. Oh ya, kalau nggak pandemi, Pasti. Rencana kemarin aja kita di Bandung mau bikin event dari Arteri yang Mobile PUBG Mobile Competition itu kita rencananya juga akan bikin. Sudah, Om? Sudah selesai. Sudah selesai. hadiahnya gold loh itu. Gold plate Mas. Gold plate. Si device gold plate. Iya. Si device ini gold plate. Makanya kemarin kita ngajak Selain ya. Kan udah diumumin gold plate 24 karat ya. Itu beneran itu. Lu beda aja, Pak. diulang lagi nih. Dan itu dibikin 1000 pieces di dunia. Oh, cuma 1.000 doang. Hanya 1000 doang. Dan itu Indonesia semua, Om? Enggak. Indonesia 20. Hanya dapat 20 item doang. Buat gift tadi kompetisi tadi itu. Betul, gift kompetisi dan sebagian orang Kalau yang- buat di Indonesia doang, berarti ada di luar. Di luar Ada. Arteri itu sampai ke Eropa, ke Iya. Amerika juga. Iya. produk mereka kemana-mana. Kemana-mana. Gitu. Around the world. Keren ya? Pindah kayaknya. Nggak mau saya ya, cuma nggak pindah untuk Itu menjadi dong. lebih baik. Iya, Kan betul. namanya move on. Iya, ya. betul, Iya, benar. iya Kita dong. jadi yang lebih baik, setuju, Jadi Pak. pindah. Setuju, Oke, setuju. Iya kan Benar, pindah benar, untuk benar. arah yang lebih baik gitu. Tapi berbicara grup Facebook sebenarnya sih kalau aku keinginan pribadi ya sebenarnya kita bicara di grup itu juga nggak hanya melulu tentang vape lah. Yang bisa disisihin ya. Ya apa kita bikin activity apa ya salah satunya mungkin vape meet, salah satunya mungkin dengan event-event bikin Ya, keseruan-keseruan. keseruan seperti itulah. Itu Yang- yang sebenarnya sih gua harapin dalam industri kita ini ya, industri vape kita ini. Jadi nggak melulu serius banget sih ngomongannya tentang vape mulu gitu. Dan untuk tim kita kebetulan memang tidak boleh serius. Jadi kita harus banyak ketawa. Jadi kenapa kita harus banyak ketawa? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak serius juga stres ya, ya kan? Udah dalam kondisi begini juga kita stres ya kan? Ditambah juga depresi dari tekanan dari sana kita harus begini begitu kemarin udah kita bikin konsep ketika kita live kita harus fun. Gimana caranya kita live lalu kita fun gitu kan? Si audiensnya yang menonton, penontonnya juga senang, ya Tapi kan? ada edukasinya juga. Ada edukasinya Pasti. juga, dan kita yang ngebawainnya juga happy gitu loh, gimana caranya gitu kan. Serius-serius juga kadang-kadang cuma dijawab cuma teman kan sakit ya. Capek. Capek. Oke Om, last but not least nih, harapannya Om Nago, Om Indra buat teman-teman vapers atau industri vape ini seperti apa sih? Kedepannya mungkin Oke, kalau gue pribadi sih harapan gue otomatis ya jelas industri vape ini berkembang, maju, dan lebih banyak lagi vapers yang menggunakan Baru-baru vapers yang menggunakannya. Untuk industrinya sendiri, semoga ya kalau menurut aku ya udahlah ya kita bersaing boleh, tapi bersaing dengan sehat lah seperti itu, ya kan? Namanya nggak usah saling menjegal gitu loh. Kalau memang lo punya sesuatu nilai jual, ya kenapa enggak bangga lah dengan produk lo. karena kompetitor itu perlu kalau buat gua. Betul. Iya. Mancing kita buat lebih Lebih baik. Berinovasi Iya. lagi. Ya, kompetitor itu membuat Iya, kita berinovasi. Kalau menurut gua sih gitu. Harapan gua ya itu tadi karena kita masih seumur jagung seperti ini, marilah kita sama-sama belajar untuk Nikmatin bisa- prosesnya biar lebih baik. Om Nago? Sebenarnya udah diambil semua. Kayak Cuman copy ya paste mulu. menekankan aja deh, kalau gue menekankan. Jadi memang kita kan industri vape ini kan masih seumur jagung, tadi itu benar, ya kan? Harapannya dari kita itu dengan kondisi yang baru seumur jagung gini, kita sama-sama bantu untuk menjaga kondisi yang udah kondusif ini gitu loh. Jangan diperkeruh gitu kan. Jangan bikin sesuatu yang bahkan bisa menjatuhkan dunia Dunia itu sendiri. iya kan. Juga istilahnya ada persaingan yang ya kurang sehat lah gitu kan. Ayo kita sama-sama bantu gitu kan. Kita kembangkan lagi dunia vape ini. Kita nggak usah khawatir karena ini vape ini tidak akan pernah berhenti kecuali kita sendiri yang ngejatuhinnya, yang ngeberhentiinnya, gitu kan? Paham kan maksudnya kan? Oke, jadi teman-teman kita bisa simpulin kalau industri ini bisa maju dan berkembang
Bukan karena 1-2 orang, tapi Betul. karena Kita semua. semua. karena industri vape ini industri kreatif yang butuh support system banget. Betul, Bener ya, Om, ya? support system. Om Indra, Om Nago, terima kasih. Siap. Udah mau mampir ke sini. Yes, dan gua kebingungan sekali saudara-saudara dingin sumpah ini ruangan. Kapan bikin konten lah di sini. Oh siap. Boleh tuh, boleh. Iya, terserah Pasti. apa pot ayonya ya. Pot Boleh ayo. lah. Boleh. Akhirnya boleh. Boleh. Karena tadi Bapak udah cerita. Iya. Itu kan pasti nanti kita buatin invoice juga. Lil. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.